Saya pasang badan untuk Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Kalau Anda berani pasang badan untuk sesuatu yang salah, maka saya juga berani untuk pasang badan kepada sesuatu yang benar. Anda pasang badan untuk Al Zaitun, saya juga akan pasang badan untuk MUI. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih. Widih, ini orang paling kaya nih se-Indonesia. Orang paling dermawan ini ya. Jadi kalau Al Zaitun kekurangan dana operasional, minta ke Pablo. Dia akan menyediakan berapapun. Minta dah 1 T gitu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap pernyataan seorang YouTuber kontroversial yang dimana dia diundang ke Al Zaitun di acara 1 Muharram dan memberikan pidato atau sambutan-sambutan yang cukup membuat kita itu lucu mendengar pernyataannya. Saya sendiri ketika melihat dia berbicara, awal pertama saya membuat reaction, ya namanya Pablo. Pablo siapa itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu dia ini siapa, abdi negara, selebriti atau apa. Ternyata setelah saya cari tahu, orang tersebut adalah seorang kriminal dan dihukum. Ya artinya dia bukan siapa-siapa dan sok menjadi apa-apa. Dan di sini seolah suara dia bisa berpengaruh bagi masyarakat luas itu. Padahal hanya ya siapapun yang membela Panji Gumilang, sebenarnya mereka ini adalah orang yang berusaha untuk ya memanjat sosial dengan cara berdiri di pihak yang salah lalu membenar-benarkan sesuatu yang sudah salah. Akhirnya apa? Sok menjadi seorang pahlawan. Saran saya kepada Pablo, ya belajarlah agama dengan cara yang hak, yang lurus. Begitu. Oke, gak perlu panjang lebar lagi. Coba kita simak seperti apa pernyataannya. Dari tadi saya mendengar para speaker begitu bersemangat membela Al Zaitun. Oke. Ya memang itu tentunya yang harus kita lakukan sebagai orang-orang muda yang ada di Indonesia saat ini. Kita siapa? Termasuk saya sebagai seorang lawyer muda, advokat muda, saya mempunyai channel YouTube. Pada saat saya beberapa kali membuat konten tentang Al Zaitun, banyak orang-orang yang mencoba untuk menghujat saya. Ya pasti dihujat, wong sudah jelas-jelas salah dibela. Terus Pablo ini siapa? Advokat. Oh tadi dia bilang advokat, lawyers katanya, lawyers muda yang sangat berbakat dia. Mengatakan, wah Pablo bela Al Zaitun, Pablo bela Syekh Panji Gumilang. Saya mau tekankan bahwa memang benar saya bela Syekh Panji Gumilang dan saya bela Al Zaitun. Iya, makanya Anda diundang, ya. Karena yang diundang ke sana pasti orang yang berada di kubunya, membelanya. Seperti si mbah-mbah itu. Kenapa? Karena pada prinsipnya ketika kita berada di ruang publik, maka yang harus kita tunjukkan kepada orang adalah integritas kita sebagai seseorang yang berani berbicara di ruang publik. Kalau kita katakan banyak sekali sekarang YouTuber yang ngomong, saya netral, saya nggak ikut-ikutan. Justru itu adalah anak muda yang pengecut. Bede. Seolah-olah paling laki gitu ya. Pablo ini si paling laki. Kita harus tunjukkan sikap kita sebagai orang muda supaya bagaimana generasi bangsa ini bisa jauh lebih baik di kemudian hari. Oh, berarti orang-orang kita ini gak baik. Kita ini yang menentang Al Zaitun gak baik. Yang baik hanya mereka. Mereka lebih baik daripada kita. Begitu. Hah? Dikatakan bahwa Al Zaitun ini ada hubungannya dengan yang namanya NII. Tapi di saat yang bersamaan disebut bahwa katanya Al Zaitun itu adalah bentukan pemerintah yang untuk menghancurkan NII. Yang mana yang betul coba? Betul semua. Betul semua. NII bentukan pemerintah atau Al Zaitun bentukan pemerintah atau bentukan Panji Gumilang sama semua. Tapi NII bukan NII-nya Kartosuwiryo. Bukan. Seandainya NII-nya Kartosuwiryo yang diteruskan, maka Panji Gumilang akan ditembak mati. Jadi gimana caranya agar NII-nya Panji Gumilang selamat? Yaitu dengan cara bekerja sama dengan politik. Mengumpulkan massa saja dengan iming-iming surga, perjuangan dan lain sebagainya. Setelah itu apa? Mereka seolah-olah masih memelihara ideologinya Kartosuwiryo, yaitu dengan sistem baru mencontoh Syiah. Mencontoh Syiah untuk apa? Bertakiyah. Bertakiyah ke dalam negeri. Nyanyikan lagu Indonesia 3 stanza dan lain sebagainya, bla bla bla. Di situ agar apa? Agar perjalanan Panji Gumilang di dalam membangun suatu peradabannya Panji Gumilang, dia membuat suatu gebrakan, yaitu menggunakan ideologinya Kartosuwiryo
untuk mengumpulkan umat setelah umatnya terkumpul untuk memperkaya diri. Memaksa korbannya untuk berinfak sampai habis-habisan hartanya, sampai nangis-nangis mereka curhat di TV One. Jahatnya cuci otak ya begitu. Ya Panji Gumilang memiliki kemampuan untuk mencuci otak agar apa? Agar pengikutnya bisa ikut dengan dia. Apapun caranya. Jadi apa yang kita lihat sekarang, penyimpangan, penyesatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu tidak lain tidak bukan adalah strategi politiknya Panji Gumilang. Dan itu adalah suatu kecerobohan di mana itu akan mengungkap siapa Panji Gumilang dan tujuannya yang sebenarnya. Dia bukan cuma bertakiah atau menjilat kepada negeri, tetapi dia juga menjilat kepada Yahudi, mengagung-agungkan Yahudi. Top. Ada satu lembaga di Indonesia, cuman tadi saya udah dipesan-pesan sama wali santri yang mengundang saya, katanya jangan sebut merek ya Pak, katanya. Padahal mulut saya gatel nih sebenarnya. Waduh, Anda siapa? Anda siapa sok-sokan bicara seperti itu? Jadi ada satu lembaga, saya tidak akan sebut merek, tapi saya akan coba berinisial di sini. Pelawak. Depannya M, belakangnya I, tengahnya U. Nauzubillah. Ya seolah-olah orang ini tuh lebih cerdas daripada ulama-ulama di MUI. Seolah-olah lebih cerdas. Coba orang ini diundang untuk dialog ilmiah dengan orang MUI. Depannya M, akhirnya I, tengahnya U. Majelis Ulama Indonesia. Itu adalah para ulama kumpulan dari berbagai macam ormas dan legal dilindungi hukum dan HAM. Dan mereka punya kapasitas semuanya. Kalau ingin mengkritik MUI, silahkan dialog ilmiah. Panji Gumilang itu diajak dialog ilmiah takut. Apalagi Anda. Kalau orang sudah berani berfatwa, dia harus mempertanggungjawabkan fatwanya dengan dialog ilmiah. Sekelas Imam Bukhari saja, ketika dia diisukan menghafal ratusan ribu hadis, seluruh ulama datang untuk menguji keilmuannya. Dikelilingi oleh 10 ulama, lalu diuji hafalannya. Diacak-acak matan sanad dan riwayatnya. Akhirnya apa? Terbukti bahwa keilmuannya benar-benar sahih. Dan Anda apa? Berani ngomong seperti itu, berani bertanggung jawab. Berani nggak dialog ilmiah dengan MUI? Kalau takut jangan ngomong. Seperti Panji Gumilang saja, siapapun yang mau datang ke sini akan digelar karpet merah. Pas dikirimkan surat untuk tabayun, untuk melakukan dialog ilmiah, katanya apa? Tahun depan saja ya. Kelamaan. Setelah dikirimkan yang kedua, masih ada acara-acara sekolah dan tidak dijawab. Terus yang ketiga, mau ketemu dengan para tim investigasi juga, tapi ditolak. Itu mau dinamakan gentle, laki, banci itu. Sama kayak Anda kalau begitu. Kalau Anda berani teriak MUI begini begitu, silakan dialog ilmiah dengan MUI. Siapa orang ini? Jadi lembaga tersebut menurut saya mengatakan, membuat opini statement bahwa di sini terjadi kesesatan. Boleh buka di Google, fatwa MUI yang kontroversial. Bagaimana BPJS dikatakan haram? Hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh orang-orang, ya, artinya melanggar haki, itu katanya haram. Infotainment katanya haram. Segala sesuatu diharamkan, yang mana hal tersebut juga menurut saya tidak diatur di dalam Quran secara detail. Tapi MUI berbicara Quran. Kira-kira berani gak diajak dialog untuk tes hafalan Quran? Itu pasti MUI memiliki landasan. Anda punya landasan apa coba? Punya landasan apa Anda? Seenaknya dia ngomong ya, seolah-olah dia ulama gitu. Kok ada begini-begini nih, pemikiran-pemikiran begini. Bukan itu. Dia berani langsung tunjuk hidung katakan infotainment itu haram. Menurut saya agak rada-rada nyeleneh, tapi saya tidak akan seujon dengan yang namanya MUI. Saya anggap apa yang keluar dari MUI itu adalah pendapat. Maka kita sebagai sesama muslim, kita hargai pendapatnya dia. Dan kita harapkan MUI juga melakukan hal yang sama. Ketika ada pendapat yang keluar dari Syekh Panji Gumilang, maka kita harus hargai itu. Gini. Yang namanya pendapat itu harus memiliki landasan. Berapa kali saya ulang? Setiap pendapat harus memiliki landasan yang jelas. Dan harus melalui tafsir dan dilandaskan juga dengan al-hadis. Al-Quran dan al-hadis harus berjalan seiringan. Harus sefaham. Kalau Anda mengaku memiliki pendapat, maka pendapat itu harus dilandaskan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila tidak ada landasan dari keduanya dan menyalahi tafsir-tafsir yang ada, maka hal tersebut patut untuk dipertanggungjawabkan lebih serius. Berani dialog ilmiah. Begitu. Kalau tidak mau dinyatakan sesat dan menyesatkan dan tidak menista agama, jalan satu-satunya cobalah berdialog di pengadilan. Kalau begitu, berani nggak? Kalau seandainya orang-orang di luaran sana masih mencerca saya, membela Al Zaitun dan membela Syekh Panji Gumilang, saya tekankan
saya pasang badan untuk Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Kalau Anda berani pasang badan untuk sesuatu yang salah, maka saya juga berani untuk pasang badan kepada sesuatu yang benar. Anda pasang badan untuk Al Zaitun, saya juga akan pasang badan untuk MUI. Bareskrim sudah pasang badan untuk MUI. Anda mau apa? Apa di dalam perihal ini Anda berani untuk mempertanggungjawabkan setiap ucapan Anda? Ketika Anda menyatakan MUI aneh, mengharamkan ini dan itu, apakah Anda bisa membantahnya dengan dalil? Kalau hanya sekedar membantah dengan ucapan-ucapan aneh begini-begini, siapapun bisa. Tapi kalau tanpa dalil, maka Anda tong kosong, tidak nyaring bunyinya. Gedabrus cuma. Saya juga berani pasang badan untuk MUI. Ya? Bahkan hari ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman mungkin yang sudah banyak mendengarkan isu bahwa rekening Syekh Panji Gumilang dan rekening Al Zaitun katanya diblokir. Syekh bilang jangan takut, dan saya juga sampaikan kepada teman-teman jangan takut. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih. Widih, ini orang paling kaya nih se-Indonesia. Orang paling dermawan ini ya. Jadi kalau Al Zaitun kekurangan dana operasional, minta ke Pablo. Dia akan menyediakan berapapun. Minta dah 1T gitu. Untuk operasional. Dikasih gak? Atau 1M? Sudah pernah di penjara Bu. Ya, iya sama, Panji Gumilang juga pernah di penjara. Aduh cukup. Gak perlu dilanjut ya. Ini omongan gedabrus ini.